pertama kuliahnya di IPB, ya kan? Berarti Om juga punya circle sama anak-anak IPB. Jadilah suatu tempat wisata edukasi khusus untuk sekolah Om di Kampung Horta namanya. Oh, jadi Oke, ketemu lagi sama gua Irfan di Inspirasi Semesta, inspirasi buat kita semua. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial banget, yaitu Om Yoga Ruhmana. Om Yoga, gimana, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Om untuk kesediaan waktunya datang ke channel kami. Ya, sama-sama saya terima kasih. Jadi Om Yoga merupakan seorang wirausahawan ya yang mempunyai produk yang unik. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sebelum itu Om, tak kenal maka tak sayang Om. Iya. Mungkin si Om bisa ceritain secara singkat gitu tentang si Om dan gimana kok bisa sampai mulai ke bisnis ini gitu. Oke. Ya, mungkin perkenalkan dulu sekilas, nama saya Yoga Ruhmana. Lahir di Bogor, tinggal juga dari kecil di Bogor. Kemudian kuliah di IPB 1,5 tahun. Wow, luar biasa IPB. Kemudian tapi nggak sampai beres, ngeberesinnya di UI. Oh, gitu. Lulusnya di UI. Nah, habis itu ketemu produk ini tuh pas lagi kuliah di IPB. Saya ngelihat, kayaknya produknya unik nih, cocok nih jadiin bisnis gitu kan. Setelah tertarik itu akhirnya saya coba mulai jualin ke teman-teman awalnya tuh di kampus. Waktu itu di kampus UI kebetulan nawar-nawarinnya. Ya ada beberapa pembeli gitu kan. Tapi saya mikir, kalau wilayah lingkungan kampus ke teman-teman doang kan pasarnya sedikit. Oh gitu iya, sempit terlalu gitu. sempit. Akhirnya pada saat itu saya coba aja ya masukin internet ya, online gitu. Pada saat itu tuh belum ada kayak sekarang misalnya Lazada, Shopee, Tokopedia, Marketplace itu belum ada. Oh iya. Adanya akhirnya waktu itu saya searching, saya pasarinnya di Indomarket, Indonetwork.co.id. Itu tuh semacam katalog-katalog usaha lah di situ ya. Di situ. Akhirnya coba saya pasang. Dan saya ingat banget tuh orderan pertama datangnya dari Kalimantan. Jauh banget gitu. Itu antara senang dan kaget. Wah, benar nggak nih? Jauh amat ya dari Kalimantan. Iya. Online tuh luas itu pasarnya ya, bisa sampai menjangkau saya di Bogor. Orderan dari Kalimantan. Dan itu orderannya dalam jumlah lumayan besar waktu itu, sekitar 100 pieces untuk souvenir rumah sakit, saya ingat. Souvenir rumah sakit 100 pieces. Dan itu gimana, langsung segera diproses atau bagaimana? Ya, akhirnya kan senang tuh. Awalnya waduh gimana nih, takut nggak saya kirim nggak dibayar. Ya udah akhirnya suruh transfer dulu aja. Mau Om, suruh transfer dulu. Pada saat itu akhirnya ya udah tuh berjalan lah, udah transfer, kita siapin produksi. Akhirnya dikirim, udah tuh beres. Sorry. Waktu itu kan belum ada Rekber ya? Belum ada. Jadi dia percaya aja. Oke. Mungkin karena saya postingnya di Indonetwork dan Indonetwork itu sendiri sudah punya sudah trust lah reputasi, ya. terpercaya. Ya dari situ juga sempat ya kaget dan mulai bersemangat gitu Om untuk memasarkan lewat online. Mulai membara-bara. Jadi pecah telurnya nggak cuma satu ya, tapi Om Yoga ini pecah telurnya langsung 100. Itu yang bikin semangat. Bayangin, luar biasa kan ya. Nah, jadi itu awalnya. Nah, gimana sampai bisa setekun saat ini gitu Om? Tentu perjalanannya juga pasti panjang juga kayak gitu. Pertama ya emang karena saya komitmen gitu ya, dan saya melihat ini produk yang punya prospek bagus gitu. Akhirnya saya tekuni gitu, saya jalani pelan-pelan. Channelnya pun saya perluas gitu, mulai bikin website. Awalnya kan cuman lewat Indonetwork, tuh saya bikin website. Pasang iklan di Google pada saat itu kan, Google Ads. Main juga di sosial media juga gitu? Sosial media pada saat itu paling Facebook, dan dulu kan belum ada Facebook Ads ya. Tapi masih organik aja gitu kemarin. Kemudian kalau di Kaskus nggak terlalu, karena kalau di Kaskus ada pemain lain gitu kan. Awalnya di situ, dan alhamdulillah makin kesini penjualan makin naik Om, makin semangat gitu. Sampai saat ini saya fokus di online-nya Om, sekarang di Tokopedia, Shopee gitu. Nah itu mulai start awal itu dari tahun berapa waktu itu tuh Om? Kalau boneka Hotar sendiri itu dia produknya itu kan dari hasil penelitian ya.
hasil penelitian. Jadi idenya itu dari dosen IPB, jurusan hortikultura, makanya dinamakan Horta gitu Om. Dari cabang ilmu pertanian. Oke. Jadi idenya itu gimana caranya mengenalkan dunia pertanian kepada anak-anak dengan cara yang menyenangkan. Itu udah dari 2004 sebenarnya Om. Dari 2004 mulai dibikinnya, mulai idenya. Tapi mulai diproduksi massalnya baru di 2007. Dan saya mulai memasarkan Horta itu di 2008. Berarti sekarang udah sekitar hampir 14 tahun. 14 tahun ya, luar biasa 14 tahun. Wow, gila. Di situ ada suatu konsistensi dan ketekunan. Walaupun emang ada naik turunnya, pernah kita juga mengalami suatu kondisi yang emang pasar lagi turun banget, bisa turun banget, tapi tetap aja karena saya punya ya udah yakin gitu bahwa ini punya apa namanya long term long term gitu ya, akhirnya saya pertahankan gitu. Oke. Nah, kenapa sih harus boneka Horta gitu, meskipun Om kan secara ya pertama kuliahnya di IPB ya kan, berarti Om juga punya circle sama anak-anak IPB ya kan. Yang kedua ngelanjutinnya di UI. Nah itu kan circle-nya lebih luas lagi Om gitu kan. Sedangkan yang saya tahu itu di UI itu banyak wirausahawan A, B, C, D gitu kan. Nah apa nggak ada minat di produk lain atau bagaimana? Atau memang Om cuma mau saya mau fokus karena ini masih punya potensi yang lebih besar lagi dan bahkan bisa go internasional juga gitu, atau gimana? Ya kalau saya melihat produk ini kan sebagai suatu kendaraan bisnis ya. Saya melihat pada saat saya menekuni boneka Horta ini bisa banyak yang bisa saya kembangkan gitu, strategi-strategi apa yang bisa membuat ide-ide saya itu keluar gitu Om. Dan itu saya fokusin dengan ilmu manajemen yang saya tekuni di UI, itu kepake banget di usaha Om. Jadi saya merasa bisa mengeksplor diri saya, bisa mengeksplor ilmu saya di bisnis boneka Horta ini gitu. Dan kenapa ini yang saya pilih sebagai pilihan, ibaratnya pilihan bisnis, karena punya keunikan sendiri. Pertama, punya nilai edukasi. Dan visinya pun menurut saya cukup baik gitu, karena kan visinya untuk memperkenalkan dunia pertanian kepada anak-anak. Yang kita tahu Indonesia ini kan negara yang agrari, betul. Alamnya banyak. Gimana caranya menciptakan generasi muda itu yang nantinya mencintai lingkungan. Nah, gitu, itu dia Om. Nah, itu sumber bahan bakar yang membuat saya karena hidup terus gitu untuk mengeksplor bisnis ini gitu, untuk memperluas market. Yang kita lihat saat ini ya anak-anak muda gitu. Kita lihat kan orang tua dulu kan mungkin banyak yang petani ya gitu kan. Nah, semakin kesini kan kok semakin sedikit gitu yang meregenerasikan itu. Padahal kan petani itu juga banyak yang sukses-sukses gitu ya kan, kayak gitu kan. Nah memang harus dipupuk dari kecil itu ya kayak begitu. Nah bicara dengan boneka Horta tadi kan Om bilang salah satu poinnya adalah mengedukasi ya. Jadi mainan boneka Horta ini merupakan suatu mainan yang nggak cuma mainan aja, tapi dia bisa mengedukasi si anak-anak itu. Nah kalau boleh tahu nih, edukasi apa yang bisa kita berikan dari sebuah boneka Horta ini? Saya lihat, lucu banget. Iya. Secara umum sih ini asli kan ya? Bisa tumbuh rumput asli Om. Jadi ini rumput asli. Jadi ada yang bilang ini rumputnya bohongan kali gitu kan, sintetis. Tapi ini benar-benar asli karena emang ada benihnya di dalam bonekanya. Gitu. Ini yang biji-biji ini benih ya? Benih Om, biji-biji ini. Gitu. Ini kalau badannya ini dari limbah serbuk kayu. Serbuk kayu. Nah itu dia tadi kembali ke pertanyaannya, apa tadi Om? Kenapa edukasi apa yang edukasi apa aja? Nah itu salah satunya nilai-nilai dari boneka Horta ini adalah untuk memanfaatkan limbah yang tidak terpakai menjadi sesuatu yang berguna. Serbuk kayu itu kan sebenarnya limbah dibuang Om, jadi sampah. Daripada menu-menuhin ibarat jadi sampah kan, namanya sampah kan limbah nggak bagus ya. Bahkan maaf ini saya sedikit potong, saya suka suka terganggu juga ya kalau seandainya ada yang bakar tuh. Betul. Itu menyengat polusi banget, ya, menyengat banget tuh gitu. Apalagi kalau dibakar, dibuang ke sungai gitu kan. Benar. Nggak bagus gitu Om ya, akhirnya dimanfaatkan. Nah itu salah satu nilai positifnya. Yang kedua, untuk anak-anak itu sendiri untuk memupuk kecintaan terhadap lingkungan, tanaman, memperkenalkan dunia tanaman, gimana cara merawat tanaman gitu Om, dengan cara yang menyenangkan. Makanya dibentuklah bentuk-bentuk hewan kayak ini bentuk domba nih Om.
terus ada bentuk sapi, bentuk macan, sekitar ada 10 bentuk. Gitu. Ada 10 bentuk. Oh. Bahkan juga ada bentuk profesi akhirnya kita seperti profesi yang banyak di Indonesia kayak dokter, perawat, nelayan itu kita. Karena rata-rata mereka, anak-anak tuh kalau ditanya cita-citanya menjadi apa ya? Ayo Pri, lo cita-citanya menjadi apa? Pasti dulu bilang menjadi polisi, ya kan, dokter, ya kan? Ya nggak lo juga gitu kan? Jadi ada imajinasi anak juga nanti di situ gitu kan. Kalau yang cewek mau jadi apa? Aku mau jadi suster, perawat, ya kan Jul? Nah itu edukasinya ya Om ya. Kemudian juga memperkenalkan dunia biologi kepada anak-anak sejak dini. Kenapa? Karena ini kan ada ilmu biologinya juga kayak ilmu etiolasi. Etiolasi itu benih itu akan tumbuh dengan cepat kalau dalam keadaan gelap. Jadi pada saat pertama kali ditumbuhin itu taruhnya di tempat gelap gitu. Gitu. Terus ada lagi fototropisme. Fototropisme itu dalam ilmu biologi si arah tumbuh rumputnya ini ke arah sumber matahari. Jadi memperkenalkan dunia pelajaran biologi, ilmu biologi sejak dini kepada anak-anak. Selain itu juga kita untuk pemberdayaan ke masyarakat karena kan ini kan handmade ya Om ya, dikerjakan langsung oleh pengrajin-pengrajin di suatu desa namanya Kampung Horta. Kampung Horta. Lokasinya di mana itu? Itu lokasinya di Selahuni, Kampung Selahuni Ciomas. Daerah Ciomas. Nah, itu meningkatkan perekonomian mereka karena sebelumnya mereka kan hanya sebagai buruh, petani. Nah, akhirnya setelah mereka jadi pengrajin boneka Horta, perekonomian mereka meningkat gitu. Itu salah satunya. Betul. Jadi banyak banget ya nilai edukasi yang bisa disampaikan ke anak dan manfaat-manfaat yang lainnya juga banyak ya. Termasuk ke ruang lingkup sekitar ya kan. Terus habis itu juga tadi ya pembelajaran lah ini itu segala macam. Intinya sih benar-benar ya mengedukasi dan luar biasa dari sebuah limbah diolah menjadi seperti ini. Ya kan? Itu luar biasa banget gitu jadi kan. Jadi suatu nilai bermanfaat banget gitu kan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk produksinya itu kan masih handmade ya Om ya? Iya betul. Saat ini masih handmade. Kapasitasnya saat ini udah berapa tuh Om? Kapasitas produksinya? Untuk kita sendiri pernah juga mengerjakan pada saat awal-awal tuh sempat sampai 20.000 pieces. 20.000 itu untuk kebutuhan suatu bank besar lah di Indonesia. Untuk merchandise mereka gitu Om. Itu kita bisa sampai 2.000 pieces. 20.000 pieces ya waktu itu bisa. Karena kan sifatnya kita SDM kita, pengrajin kita ada yang bisa kita ajarin Om. Begitu ada kebutuhan order besar, kita nyesuaiin. Gitu. Tapi kalau standarnya rata-ratanya untuk sebulan sendiri sekitar 2.000 sampai 5.000. 2.000 sampai 5.000 ya, dan itu yang rutin didistribusikan baik online maupun offline juga ada. Karena ada beberapa tempat juga kita taruh ke tempat wisata, tempat oleh-oleh gitu. Gitu. Tapi yang paling besarnya lewat online tetap. Gitu. Nah, kemudian ini kan berkaitan erat dengan anak-anak ya Om ya. Ada nggak pengadaan event gitu untuk sekolah-sekolah gitu kan, karena kan bagus banget ya kayak gitu, dan ini sebuah pengetahuan yang memang harus diketahui oleh anak tersebut gitu. Mungkin dari boneka Horta sendiri pernah ada nggak gitu kunjungan ke sekolah atau mungkin dari pihak sekolah yang berkunjung ke sana gitu? Ya emang kan tujuan utama dari boneka Horta ini kan untuk mengedukasi anak ya. Tentunya tempat wadah yang pas itu ya di sekolah gitu ya. Akhirnya kita mulai berinisiatif nih, gimana kalau kita lari ke sekolah mengenalkan edukasi pertanian ini kepada anak-anak sekolah gitu. Awalnya ada beberapa sekolah mau berkunjung ke tempat kita gitu. Awalnya 1-2 sekolah. Akhirnya dari situ mungkin guru-gurunya ngomong ke rekan-rekan guru yang lain, akhirnya berkembang tuh Om. Makin banyak tiap bulan tuh hampir meningkat gitu sampai akhirnya emang kita juga fasilitasi gitu akhirnya Om. Jadilah suatu tempat wisata edukasi khusus untuk sekolah Om di Kampung Horta namanya. Jadi Kampung Horta itu nggak cuma untuk tempat produksi aja, tapi enggak kita ya? juga
memfasilitasi untuk anak-anak sekolah itu untuk datang rombongan untuk belajar juga membuat boneka Horta sama kegiatan-kegiatan lain. Oke. Dan itu suasananya juga di tengah-tengah ini Di ya. tengah pesawahan kalau untuk kampung Horta. Jadi dapat banget ya ketika diedukasi seperti itu mereka supaya bisa cinta dengan tumbuhan atau terus praktek langsung gitu kan, mereka senang gitu dan melihat kondisi perkampungan di tengah persawahan, mungkin itu mereka nggak temui gitu di kota. Iya benar gitu benar, kan. betul banget. Pengalaman tersendiri gitu, menyenangkan untuk anak dan ada nilai edukasinya. Nilai edukasinya. Nah, ketika pemasaran produk Horta ini sempat nemuin kendala nggak tuh Om? Kendala apa aja kira-kira bisa di-share mungkin ke teman-teman sobat Inspirasi Semesta? Iya. Untuk kendala kita pernah yang paling besar itu kan dulu itu kan si rumputnya itu impor Om. Oh awalnya dari Jepang, kemudian pemain besarnya suppliernya di Amerika, impor dari sana. Pernah suatu ketika ketahan Om si benuhnya ini pas kita mau impor. Sempat itu ketahan sampai beberapa bulan, 3 bulan sampai 5 bulan. Akhirnya kita nggak produksi, nggak bisa ngapa-ngapain, mati kutu lah gitu kan. Akhirnya sejak dari situ terpikirkan lah bagaimana kalau kan dari IPB ya. Iya. Akhirnya gimana kalau produksi sendiri di Indonesia gitu untuk benihnya. Untuk benihnya. Akhirnya kemudian diadakan penelitian gitu ya. Terus dicoba gitu gimana cara memproduksinya. Akhirnya bisa Om. Dan sampai saat ini alhamdulillah lancar supply. Jadi yang saat ini sekarang boneka Horta saat ini benar-benar 100% lokal semua ya. Sampai ke benih-benihnya. Jadi TKDN-nya udah lulus ya, 100% ya. Iya kan. Komponennya komponen dalam negeri semua karena sampai benihnya yang tadinya berarti SDM kita sebenarnya mumpuni ya buat bersaing keluar ya. Iya betul. Kayak gitu. Karena kita juga banyak tenaga ahli gitu kan, yang kualitasnya yang emang baik gitu. Mungkin sedikit hal yang saya mau tanyakan nih Om. Kan ini lebih marketnya itu kan lebih ke souvenir atau ke anak-anak lah ya yang berbau seperti itu. Nah beberapa waktu lalu kan kita sempat juga dilanda pandemi ini Om, yang mana aktivitas sekolah itu dibatasi gitu kan, belum lagi ya yang lain-lainnya juga banyak banget tuh pembatasan gitu kan, terkait kunjungan ke sana ke sini ya intinya amat sangat terbatas lah. Nah itu berdampak banget nggak sih sama bisnis yang Om jalanin ini? Untuk awalnya pasti semua terdampak ya, termasuk boneka Horta ini sendiri karena kan emang kebanyakan yang beli Horta itu untuk souvenir ulang tahun, souvenir pernikahan, kebanyakan untuk souvenir acara ya, lebih ke acara ke event. Kita emang fokusnya ke souvenir karena kan emang itu marketnya besar gitu ke souvenir. Nah pas pandemi itu tiba-tiba kan otomatis orang nggak kepikiran ngadain acara gitu kan, dan emang nggak boleh gitu kan, berkumpul berkerumun itu nggak boleh. Akhirnya ngedrop banget Om. Dan kunjungan sekolah pun sama kan, mereka diliburkan gitu kan, akhirnya ngedrop. Tapi ya kita nggak bisa tinggal diam gitu kan. Akhirnya kita coba, kita bikin campaign boneka Horta ini untuk kegiatan anak di rumah gitu supaya mereka nggak jenuh. Tetap ada kegiatan. Iya daripada main gadget mulu kan sekarang kan kebanyakan main gadget ya anak-anak. Kan ngerawat kayak gini gitu kan. Gitu. Karena kan dampaknya luar biasa ya gadget itu buat anak-anak kan kurang bagus juga untuk ya. penjualan Horta akhirnya kita bikin campaign kayak gitu dan alhamdulillah mulai dapat respon yang baik untuk dari masyarakat gitu. Akhirnya lambat laun penjualan tetap stabil gitu. Dan untuk kampung Horta sendiri kita nyari solusi. Gimana kalau pakai Zoom gitu virtual kunjungannya, mereka nggak ke tempat kita dan nggak berkerumun tapi kan bisa di rumah masing-masing gitu dipandu oleh instruktur virtual. Oke. Untuk bahannya dikirim ke sekolah dan orang tua ngambil ke sekolah. Jadi untuk bahan didistribusikan melalui sekolah gitu kan, nanti wali muridnya pada ambil gitu kan, kegiatannya nanti dipandu oleh instruktur lewat Zoom gitu. Jadi cukup dengan live Zoom aja. Ya tidak membatasi ya. Tetap kita harus ada kreativitas gitu, memikir strategi gitu. Selama berjalannya ini Om, sudah ada kompetitor belum? Karena kan produknya cukup unik nih gitu kan. Sudah mulai ada kompetitor. Untuk kompetitor sendiri ya ini ada cerita lucunya juga ya Om ya. Iya gimana tuh?
booming tuh di marketplace Om, di Tokopedia sempat sampai masuk top list. Top list itu daftar pencarian tertinggi di Tokopedia, itu masuk top list. Terus selang waktu beberapa bulan tiba-tiba ada produk yang sama gitu, boneka rumput. Boneka rumput namanya. Ternyata setelah saya cari tahu itu impor dari Cina. Jadi Cina itu memproduksi. Kemungkinan itu permainan importil tuh. Importil tahu bahwa ada suatu produk yang laris di marketplace gitu kan. Di Indonesia. Mereka bikin minta produksi. Nah, itu sempat sih agak menarik perhatian kita juga sebagai pelaku bisnisnya ya. Tapi kesini akhirnya ya udah nggak apa-apa lah. Malah memperbesar promosi dari boneka Horta itu sendiri karena mereka si seller itu menamakan produknya itu ya boneka Horta gitu lucunya. Padahal boneka rumput itu akhirnya menjadi suatu benak di masyarakat, udah dikenal oleh banyak masyarakat ya boneka rumput ya boneka Horta gitu. Walaupun itu ternyata produksinya di Cina dinamakan sama orang ya boneka Horta gitu. Jadi itu suatu brand dari boneka Horta itu udah melekat di masyarakat. Iya, udah melekat. Jadi malah kita mikir ya udah nggak apa-apa, makin memperluas promosi boneka Horta itu sendiri. Oh iya bener, kemasannya menarik banget ini ya. Dengan nama yang lain ya, kemasan kita emang lebih menarik gitu. Oke. Nah Om, ini dari tadi saya fokusnya ke ini mulu nih. Bisa dijelasin secara singkat nggak Om? Ini kok kenapa pakai serbuk kayu ini, nggak pakai tanah tapi bisa numbuh gitu? Ya itu kan alternatif ya. Jadi kenapa kita pakai serbuk kayu ya tadi karena kita memanfaatkan limbah serbuk kayu untuk didaur ulang. Kenapa bisa tumbuh? Karena serbuk kayu itu kan dia meresap air ya. Air, menampung air. Jadi dia sebagai sumber kehidupan si rumputnya ini. Jadi si rumputnya bisa tumbuh dengan media serbuk kayu ini yang ada airnya. Yang ada airnya. Disiram. Pagi sekali, sore sekali, supaya si serbuk kayu ini tetap basah. Gitu. Jadi si anak ini pagi dia siram, sore dia siram. Ada takarannya nggak tuh buat nyiramnya? Nyiramnya pokoknya sekitar 2 sendok sampai 3 sendok aja. Itu cukup ya? Cukup. Yang penting jangan sampai kering aja. Dan di dalamnya juga kan kita udah ada pupuknya juga. Udah ada pupuknya, organik tapi ini pupuknya. Jadi nggak perlu ditambahin lagi pupuk gitu. Jadi udah tinggal air aja, udah bisa tumbuh. Nah, untuk di awal itu harus dijemur atau enggak? Untuk awal nggak mesti jemur. Tadi kan saya udah singgung ada ilmu biologi yang bernama etiolasi. Jadi awalnya di tempat gelap dulu. Tempat gelap. Supaya dia cepat tumbuh. Nanti kalau udah mulai tumbuh tinggi seperti ini, baru ditaruh di tempat yang ada sinar mataharinya. Tapi jangan kena sinar matahari langsung. Jadi nggak cepat kering Iya, kayak dulu saya ingat itu waktu zaman SD itu disuruh bikin pakai biji kecama. Aqua, terus ditaruh kapas, iya kan itu. Masukin kacang hijau. Kata saya jadi toge. Etiolasi. Ini bingung. Saya sampai bilang ke mak saya gitu, "Mak, nggak usah beli toge, Mak, ini aja, Mak." Ternyata mahalan kacang hijau ya daripada togenya. Bisa tuh belajar kayak gitu pakai boneka Horta. Oke. Balik lagi mengenai perjalanan bisnis tadi ya, masa-masa sulit pandemi, itu yang bagian yang paling tersulit yang Om jalan itu di bagian apanya tuh, bisa cerita atau misalkan tadi kan kendala bibit ya kan, bibit pernah. Nah, pandemi juga kemarin kan karena kunjungan aja gitu kan. Selain itu mungkin ada nggak sih ketika mengelola SDM atau mungkin salah satu bahan baku lokalnya itu langka gitu, pernah nggak? Kendala lainnya juga kita pernah ya, kita sempat kebanjiran orderan gitu. Jadi over demand. Jadi ketika kemampuan produksi kita lagi lambat, tapi permintaan banyak, akhirnya pada ngantri. Jadi waktu itu kapasitas produksi nggak mengikuti kecepatan permintaan. Ada banyak yang waiting list, ada yang cancel, ada yang ini gitu juga pernah kita ngalamin. Terus ada juga misalkan ketika misalkan
ada permintaan dalam jumlah besar, tapi di suatu bentuk yang orangnya lagi nggak bisa bikin, misalnya dia lagi sakit atau apa gitu, lebih keterbatasan SDM kita pernah ngalamin juga gitu. Nah, untuk variannya itu kan tadi kan dari segi model udah banyak ya. Dari segi sizingnya Om, ini hanya satu size ini aja atau ada size yang lain? Untuk size sendiri ada 2 size. Kita bilangnya size besar, yang besar itu ukuran segini. Oh, ini termasuk yang besar. Size yang mini. Yang mini. Bawa sampelnya. Oh, boleh kita lihat yang mininya. Yang mini ini, lucu banget. Nah, lucu banget. Ini ukurannya hampir setengahnya lah. Iya, lucu. Oke. Nah, itu kenapa kita buat 2 size ini? Karena kan banyak orang yang misalkan kebutuhannya untuk souvenir yang kecil-kecil aja dan bisa lebih murah gitu. Oh iya. Jadi kalau yang ini cocok untuk misalnya souvenir dalam jumlah besar kayak pernikahan. Pernikahan. Kalau yang besar itu biasanya untuk hadiah, kartu, souvenir ulang tahun. Oh gitu. Yang lebih kecil. Oh iya. Jadi ini kebanyakan yang pesen itu untuk souvenir ya, souvenir pernikahan. Dan rumputnya pun yang besar lebih banyak rumputnya. Oh, lebih banyak. Rumputnya juga lebih dikit gitu. Perbedaannya di situ. Oh gitu. Tapi untuk kemasannya juga berbeda. Kalau ini kita pakai kemasan box, kalau ini kain tile. Iya, kain tile. Jadi ini dibuka dulu ya, iya, gitu. Tetap kalau untuk ini masih ada di wrapping lagi ya, di plastik lagi ya. Buka boleh. Ini nggak apa-apa. Kita buka ya, kita buka. Jadi hanya membedakan ukuran dan kemasannya aja sih. Ukuran dan kemasan. Nah, ini kita buka. Oh iya. Ih, bagus loh. Keren. Ini bentuk kura-kura. Kura-kura. Iya, tartar. Kalau ini bentuk domba ini. Domba. Ini lucu nih kalau kura-kura ditumbuhin ya, pas atasnya hijau juga ya. Jadi kayak cangkangnya gitu ya kan. Seru banget asli. Bagus. Keren. Oh, ini ada ininya juga ya. Ya, kemasan kita ada buku petunjuknya juga. Di situ juga banyak info-info. Nah, ini kenapa dibuat 2 bahasa Om? Ada bahasa Inggris, ada. Ya, karena kan dominan di Indonesia memakai bahasa Indonesia dan kadang ada yang pakai bahasa Inggris gitu kan. Oh iya. Jadi biar belajar bahasa Inggris juga nih anak-anak. Iya benar. Gitu. Iya juga sih. Tapi sekolah kan banyak juga sekolah internasional ya. Itu mereka rata-rata pakai bahasa Inggris loh. Nah, kan kadang ada anak ekspatriat. Iya. Orang tuanya orang luar pakai Iya. bahasa Inggris. Benar. Juga gitu. Bahasa Inggris. Yes. Kalau untuk oleh-oleh mereka dibawa wisatawan luar negeri beli Honda, jadi bisa dibawa ke luar negeri, mereka bisa memahami gitu. Oh iya, di Bogor juga kan banyak banget tuh wisatawan wisatawan asing. Selain bisnis di produk ini kan tadi kan sudah mulai ada tempat juga yang memfasilitasi tempat gitu kan. Itu apakah sekarang sudah menjadi objek wisata untuk sekolah atau bagaimana Om? Untuk kampung kota sendiri emang sekarang udah banyak sekolah-sekolah yang rutin ke kampung kota gitu. Jadi hampir tiap tahun, misalnya kelas 5-nya tahun depan kelas 4-nya itu udah menjadi suatu objek wisata sekolah, terutama menjadi ya udah langganan lah mereka gitu. Nah, bisa di-spill nggak Om, biasanya kegiatan apa aja sih rata-rata permintaan dari sekolah gitu? Ya kalau dari kampung kota sendiri pasti yang uniknya yang nggak ada di tempat wisata edukasi lainnya ya membuat boneka Hota ya, karena ya, namanya kampung Hota pasti mereka pengen tahu boneka Hota itu apa, cara membuatnya gimana gitu pertama. Terus yang lain juga kita ada kegiatan lain kayak misalkan melukis caping. Kita banyak kayak bikin cincau. Dari mulai ngolah daunnya sampai jadi minuman cincaunya dimakan langsung. Sampai dimakan langsung. Wah, itu keren banget, asli seru banget. Terus ada juga kayak misalkan menyablon goodie bag gitu. Jadi iya. Langsung bisa dibawa pulang. Nah, kemarin saya sempat cari tahu juga ya. Sekarang sudah buka cabang tempat baru lagi. Itu kalau boleh tahu di mana itu? Itu untuk kunjungan kampung Hota ya, untuk kunjungan sekolah. Awalnya kan hanya satu di kampung Hota Ciamas ya, itu sentra produksi. Sentra produksinya. Ya karena kita alhamdulillah gitu kebanjiran kunjungan sekolah. Ada beberapa sekolah sampai nggak kebagian tempat. Iya, kasihan juga ya. Coba aja buka cabang yang nggak terlalu jauh, suasananya juga mirip-mirip, makan alam gitu kan. Kita buka cabang gitu dengan tim instruktur dan bahannya dari kami gitu. Iya. Akhirnya bukalah di Kampung Hota 2
di daerah Ciampus, dinamakannya Kampung Kota Joglo. Itu baru ya? Baru ya? Belum lama ya? Oh gitu, di daerah Joglo. Nuansanya masih pesawahan juga atau bagaimana? Oh, itu kita bedakan. Oh, dibedakan. Dan itu menjadi suatu keunikan sendiri. Kalau di Kampung Kota Ciamas lebih ke perkampungan dan dikelilingi pesawahan. Kalau di Kampung Kota 2 di Joglo itu lebih ke perbukitan. Jadi pemandangannya itu city view gitu. Jadi lebih sejuk juga ya di situ ya. Sejuk banget. Iya, lebih dingin. Pemandangannya bukit-bukit dan gunung. Selama ini sudah berjalan, sudah pernah ada liputan belum Om dari stasiun TV atau mungkin dari selebriti lainnya gitu kan? Karena kan unik banget gitu kan. Dan mungkin di Indonesia ini baru ini di Bogor aja yang ada ya kan? Iya kan? Di Indonesia produksinya ya di Bogor. Di Bogor. Nah, dari tempat lain berarti itu imitasi. Kita tegur sebenarnya. Jadi sebenarnya ini udah identity ya. Jadi identity untuk Kota Bogor ya. Untuk Bogor ya. Seperti itu. Bisa dibilang juga bisa dijadikan sebagai oleh-oleh khas Bogor. Ya? Oleh-oleh khas Bogor. Nah itu udah ada liputan atau ini belum kunjungan dari itu? Karena tadi benar kata Om Irfan, ada keunikan tersendiri itu kan pasti mengundang media. Iya dong pasti. Dia akhirnya pengen tahu ngeliput gitu. Udah beberapa stasiun TV kayak boleh saya sebutkan misalnya. Boleh, Trans TV. Kemarin baru ini ada RTV. RTV. Gitu, tentang boneka itu kayak gimana, terus juga ngeliput kampung kota gitu, dengan sekolahnya. Kemudian juga selain media-media televisi, majalah-majalah juga. Majalah-majalah juga. Koran juga meliput tentang foundernya, tentang produk boneka hortanya itu sendiri gitu. Mulai banyak Om. Nah ini Om, buat para teman-teman mungkin nanti siapa tahu mau join ya. Itu kalau seandainya misalkan taruhlah saya mau stok nih agak banyak gitu kan. Itu ada harus ada penyimpanan khusus atau bagaimanakah gitu? Untuk sekarang kan kemasannya karena box begini dan dilindungi oleh wrapping ya. Iya. Jadi nggak harus ditaruh di tempat yang terlalu tertutup, enggak. Oh gitu. Lebih ke supaya nggak lembab aja. Ditaruh di tempat yang lembab karena takutnya kan berjamur, si benihnya jadi menurun kualitasnya. Oh gitu. Paling ya ditaruh, kalau punya etalase ditaruh di dalam etalase. Itu aja sih Om. Nah untuk durasi waktunya paling lama itu berapa lama bisa disimpan itu Om? Untuk boneka horta sendiri. Misalnya dari ketika saya ambil nih gitu kan, kayak gitu. Kalau boneka horta sendiri itu termasuk ada durasinya paling lama itu 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. Lebih ke kadaluarsa benihnya bisa kadaluarsa. Benihnya aja ya. 3-4 bulan benihnya agak sulit untuk tumbuh. Oh gitu. Tapi kalau bonekanya itu sendiri aman-aman aja sih. Aman-aman aja ya. Nggak ditumbuhkan. Iya nggak ditumbuhkan. Jadi setelah beli itu maksimal untuk stok ya. Stok. Udah terjual. 3 bulan udah terjual. Oke, itu masih aman sih ya. Tumbuhin, waktunya cukup panjang ya teman-teman 3 bulan karena 3 bulan itu. Makanan, iya, kalau makanan kan apalagi yang sifatnya basah gitu kan itu cepet banget gitu. Nah, for the last nih Om, boleh dong kasih pesen nih buat teman-teman Inspirasi Semesta nih gitu, gimana caranya? Wah, effort apa bagaimana gitu. Ya sebenarnya terutama kalau untuk baru pemula ya, kalau mau mulai usaha ya dimulai aja dulu, nggak harus takut nanti bakal berkembang apa enggak, kan kita nggak akan tahu kalau kita belum mulai kan. Masalah apa aja yang bakal kita hadapi kita nggak tahu. Ya hadapi aja, pasti ada aja solusi. Dan jangan menjadikan keterbatasan misalkan saya nggak punya modal, itu alasan klise banget ya banyak kayak gitu ya. Saya mau mulai usaha tapi nggak punya modal, padahal sekarang apalagi zaman online ya tadi dropship aja bisa gitu, nggak punya modal apa-apa, nggak punya produk, tapi kita bisa menarik pembeli. Dari pembeli itu yang akan memodali kita kan akhirnya kan. Nah seperti itu, mulai aja dulu. Nantinya pasti ada perkembangan. Kita akan belajar banyak hal. Betul. Gitu. Dan sekarang zaman kolaborasi Om ya. Kolaborasi ya. Kita juga harus bisa berkolaborasi sama orang. Jangan kita pengen menjadi single fighter, benar. kolaborasi sama orang, kerjasama, bermitra gitu.
membangun tim ya. Seperti Om Irfan ini kan membangun tim udah besar gitu kan. Bisa aja. Jadi malu saya. Mulai dari yang kecil Om ya, kamu bisa Iya sih. dari orang besar, gitu kan. Betul. Oke, jadi intinya mulai aja dulu ya. Jangan menjadikan sebuah keterbatasan itu menjadi alasan ya. Jadi intinya keterbatasan itu hanya alasan ya untuk membatasi diri kita ya. Jadi membuat diri kita jadi nggak berkembang ya. Kayak gitu. Masih banyak cara untuk berkembang ya kan. Jalan. Nah, insya Allah ada solusinya ya kayak gitu. Oke Om Yoga, terima kasih banyak buat waktunya. Sukses selalu, mudah-mudahan kedepannya kita bisa berkolaborasi. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak, sukses selalu buat Om Yoga. Sama-sama, Oke, Om. buat teman-teman semua jangan lupa dukung kami, like, komen, subscribe ya kan di channel Tank Semesta. Sampai jumpa lagi di season berikutnya. Bye bye.